my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. It's everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. It's everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow you, Jesus, and there's no turning back. Come on, we sing this song together. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Jesus, everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning, no turning back, 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 Jesus. Halo, selamat sore teman-teman.
Senang banget kita udah masuk di bulan yang kedua di tahun 2021 ini. Dan karena ini bulan Februari, tentu spesial banget nih karena biasanya identik dengan bulan Valentine gitu ya. Mungkin yang punya pacar udah mulai mikirin gitu ya, Valentine mau ngapain lagi nih? Masih PSBB gitu ya. Kemudian yang jomblo ya udahlah ya gitu. Jangan sedih teman-teman, jangan sedih, nggak boleh sedih ya walaupun jomblo, tenang. Dan spesial kali ini di minggu ini temanya adalah Make You Feel My Love. Udah kayak judul lagu nih, tapi sebenarnya apa nih ya maksudnya nanti? Kita kan ngobrol-ngobrol bareng sama Ko Epan. Udah ada Ko Epan di sini. Hai Ko Epan. Halo Lia dan halo juga teman-teman yang nonton kita berdua di rumah. Betul. Ko Epan sehat-sehat kok? Ya, amin sehat juga Lia. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan sehat-sehat juga. Semoga kita semua sehat-sehat. Teman-teman juga yang nonton di sini juga semoga sehat-sehat. Kalaupun ada yang sakit, semoga kita semua cepat juga recovery-nya dan bisa beraktivitas dengan Amin. optimal. Nah, Setuju. sore hari ini nih kok kita mau ngomongin tentang Make You Feel My Love gitu. Kan Gila bulan romantis banget sih, judulnya romantis banget. judulnya kayak wow gitu. Bulan Februari tuh kok identik dengan love gitu. Biasanya kalau kalau lagi masih youth gitu ya, mungkin ya Ko Epan juga masih youth sih gitu. Iya lagi lu jangan bilang gua tua Lia, dosa lu Lia. Biasanya kalau masih masih lebih muda nih, biasanya kalau bulan Februari tuh mulai mikirin gitu kayak aduh aku harus ngapain ya gitu. Yang bucin-bucin mungkin lagi bingung nih, aduh mau mempersiapkan apa ya nih ya, bentar lagi udah mau Iya Valentine iya gitu. iya. Kalau Evan masih ingat dulu kalau lagi bucin kira-kira pas Valentine ngapain biasanya? Aduh, kalau gua Valentine ya, setiap tahun gua udah punya langganan sih, Li. Jadi karena tiap tahun ada Template aja yang ya. dikasih. Tiap tahun template-nya ada karena ada aja yang Oh gua kasih ada. hadiah Valentine. Biasanya kan coklat, bunga itu udah Mm-mm. pasti. Tapi dulu di Taman Anggrek, di Mall Taman Anggrek, ini nih agak langganan sih. Banyak yang gua kasih ini sih. Dulu ada namanya Art of Rice. Art of Hmm. Rice itu jadi nasi. Nasi itu bisa ditulis nama. Nasi ditulis Oh. nama. Nah, nasi kecil ya ditulis nama, nasi ditulis nama, dimasukin ke dalam cairan yang bikin kaku gitu loh. Jadi tuh di Hmm. botol ada nasi satu, ada namanya. Itu inget banget. Lu nanya gue jadi inget itu template banget itu dan itu yang dan banyak banget yang gue kasih sih karena tiap tahun ada aja gue kasih dulu. Ada aja. Hmm. Tapi nggak boleh ditiru ya teman-teman. Jangan terlalu bucin ya teman-teman. Bucin kita Iya. harus pada sosok yang benar gitu. Ah, betul betul betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal love nih kok, sebenarnya apa sih yang paling esensial gitu dari yang namanya love, cinta atau kasih menurut Ko Epan? Aduh, kalau ngomongin love ya. Aduh, gimana ya? Kalau kalau lu cek KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia li ya di internet ya, kbbi.com kalau nggak salah. Cinta itu definisinya rasa sayang, sangat sayang, suka. Hmm. Nggak jauh dari situ li, which is itu something yang buat gue apa ya? Nggak bisa menjelaskan cinta secara utuh. Dan memang cinta itu nggak bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Nah, that's love. Hmm. Cinta itu nggak bisa dijelaskan, nggak ada rumusnya dan nggak bisa cuman bisa dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang mencintai dan dicintai sih, basically sih gitu sih. Hmm. Nah, kalau misalnya tadi nggak bisa dirasain gitu ya, cuman emang saya bisa dirasain tapi kayaknya nggak terlihat rumusannya kayak gimana gitu. Nah, terus sebenarnya kalau sebagai orang Kristen gitu ya, eh, yang paling esensi dari yang namanya cinta tuh apa sih kok? Aduh, esensi orang Kristen ya cinta ya ataupun kasih ya. Mm-mm. Gue boleh pinjam kata kasih gak sih? Boleh, Em, boleh, boleh. Kasih ini sebenarnya hal yang baik banget yang mata banget dibahas Li, Mm-mm. karena kasih itu biasanya orang Kristen bahasnya sebagai kasih itu adalah perbuatan baik. Hmm. Tapi sebenarnya kasih itu adalah segala hal yang harus dilakukan dalam kehendaknya Bapa. Nah, gue baca satu ayat nih. Ada Mm-mm. satu ayat. Bentar, gue buka dulu. Oke. 1 Korintus 13 ayat yang dari ayat pertama ya Li ya, gue baca Li Mm-mm. ya.
Hmm, Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ini ayat sebelumnya lagi membahas tentang karunia roh. Nah, begitu masuk ke ayat 3 pasal 13 ini, karena kan Alkitab dulu kan nggak ada perikop, nggak ada perikopnya kan. Jadi semua bacaan doang. Ini kan ada kasih sebelumnya apa, kayak ada apa ya, kayak ada judul-judul subbabnya gitu loh. Nah, dulu kan nggak ada. Terus ayat yang kedua, sekalipun aku memiliki karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Tuh, Li. Jadi kasih dalam banget tuh, Li. Nah, apalagi kalau gue baca sampai sini nih. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, baru nextnya baru kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri, tidak sombong. Ia melakukan yang dia nggak melakukan yang nggak sopan, dia nggak mencari keuntungan, nggak marah, nggak menyimpan kesalahan, dan bla 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 bla. Nah, gue jadi melihat ini loh, sudut pandang tentang kasih itu adalah, kalau tadi kita baca ya, sabar, nggak memegahkan diri, nggak sombong. Jadi memang kasih itu sama sekali nggak mengambil keuntungan buat diri kita sendiri. Kebaikan atau perasaan yang mungkin kita bisa berikan sama orang yang bukan cuma buat keuntungan kita sendiri, tapi juga karena Bapa menghendaki itu. Jadi kita bener-bener gak mengambil keuntungan sedikit pun, Li. Jadi semua bener-bener pure untuk, ya kalau Bapak senang aku buat ini, aku kasih. Kalau Bapak senang aku ngasih orang lain, aku kasih. Kalau Bapak nyuruh aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, kayak tadi ya, ayat ketiga, aku kasih. Tapi kalau Bapak say no, jangan. Karena itu bisa salah gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin kasih, sebenarnya kalau buat orang kan sekedar baik kali ya. Iya gak sih? Biasanya ayo punya kasih sama orang lain. Jadi kita mengubahnya dengan berarti gue masih baik sama orang lain. Tetapi kalau kita bahas ayat ini, jadi gak cuman baik, tetapi harus sesuai dengan apa yang Bapa rencanakan dalam hidup kita. Jadi kedalaman kasih itu sedalam itu, Li. Gak cuman baik. Tentu ini untuk teman-teman orang percaya, untuk orang-orang yang Kristen yang tahu Alkitab, karena standar ini hanya harusnya dikenakan sama kita. Kalau kita kasih ini ke orang lain nggak ngerti, kan orang nggak baca Alkitab, agama lain. Tapi kita orang Kristen harus paham. Gitu. Oke. Berarti walaupun di luarnya sepertinya nampaknya berbuat baik, kemudian berkorban sebegitunya, tapi justru kalau nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, belum bisa dibilang sebagai kasih gitu ya, Kok? Iya, karena sorry tadi Koko lupa. Karena kita nggak pernah tahu seseorang bikin itu karena apa, membuat hal itu karena apa. Kasih bantuan ke orang nih, kenapa? Ya meskipun begini bukan berarti kita jadi gampang berpikir negatif sama orang, ya enggak ya. Tapi kita harusnya jujur memeriksa diri kita sendiri. Kita begitu karena kenapa nih? Karena gue pengen baik, karena Bapak emang happy kalau gue berbuat begini, atau emang karena supaya orang kenal gue, supaya orang melihat gue sebagai orang yang dermawan, supaya orang jadi melihat gue sebagai Evan baik bener nih, ini baru jadi berkat nih, atau gue jadi eksis dan lain sebagainya. Karena perasaan kita tuh sangat amat gampang banget menipu kita sendiri gitu loh. Itu yang serem sih, Li. Gitu. Berarti balik lagi semuanya kembalinya tadi kepada Bapak gitu ya, Kok. Dan sebenarnya kan sebagai orang percaya nih, kita sering banget nih dengar bahwa Allah itu kasih gitu. Kalau menurut Kok Evan sendiri, kenapa sih kok Allah itu disebut kasih, dan kenapa sebagai orang Kristen tuh penting bahwa kita tuh perlu memahami bahwa Allah itu kasih gitu. Apakah itu cuma sekedar slogan doang, atau sebenarnya apa sih makna di balik Allah itu adalah kasih? Nah, ini yang berat, Li. Pertanyaan lu nih berat banget sebenarnya. Karena gini, kalau kita tadi membahas mengenai apa ya, kasih itu sabar, kasih itu apa segala macam ya. Semua itu adalah kalau dari sudut pandang kita adalah segala hal yang memang Bapak inginkan untuk kita kenakan. Cara hidup yang Bapak inginkan. Dan itulah Bapak sendiri. Karena itu Ia adalah kasih. Allah itu kan kasih. Karena kenapa? Karena emang kasih itu dia adalah Allah. Karena itu segala hal yang kita lakukan harus based on kasih. Yang artinya adalah apapun yang kita lakukan itu based on pikiran dan perasaannya Bapa di surga.
Karena itu dia kasih. Tapi kita harus memiliki kasih. Dia itu Allah yang adalah kasih, dan kita harus memiliki Allah itu sendiri dalam hidup kita agar kita hidup dalam kehendaknya. Di dalam sini pasti ada perbuatan baik, ada kesabaran, ada bisa menerima orang apa adanya, ada nggak nyimpen, ada nggak dendam. Kenapa? Karena Allah begitu adanya. Nah, kita pun harus hidup seperti itu karena Bapa pasti menghendaki kita seperti itu. Gitu, Li. Oke. Berarti karena kita tahu itu adalah sifat-sifatnya Bapak gitu ya, dan kita justru harus semakin serupa dengan dia, makanya kita melakukan semuanya tadi tuh based on pikiran perasaannya Bapak juga gitu ya. Betul, semua based on pikiran perasaan Bapak. Dan ini yang mungkin bagi orang banyak bingung sih, Li. Mungkin kalau gue boleh nambahin ya, Li ya. Karena kalau gitu Koepen, apakah baik bisa salah? Ya, sebenarnya kita harus tepat, itu aja. Bukannya baik itu jadi something yang salah juga. Gue sih nggak berani bilang baik itu jadi salah banget ya. Tapi kalau kebaikan kita lakukan dengan motivasi yang salah, itu jadi salah. Jadi basically bukan apa yang kita lakukan, tapi apa motivasinya. Bukan what, tapi how kita memandang apa yang kita lakukan itu gitu loh. Nah gitu sih, itu yang harus kita perhatikan sih. Kadang kegiatannya sama, tapi kalau perasaannya salah jadi salah. Tapi kalau benar jadi benar, gitu sih. Oke. Dan itu bedanya sangat-sangat sangat-sangat tricky ya berarti sebenarnya. Iya betul, itu serem banget sih. Itu ya benar sih lu bilang sangat tricky. Tapi harusnya kalau kita memang kita sudah bergaul dengan Bapa ya, kita sebagai anak Allah, kita bergaul dengan Bapa, kita akan tahu kok, ini aku begini mau nyari untung, ini aku begini karena aku pengen dianggap baik, tapi aku begini karena gue gak ada motivasi apa-apa. Kalau gue pun gak ada yang say thank you pun gue gak pusing. Kan banyak orang yang buat baik sama orang tapi pengennya say thank you ya. Kalau misalkan orang gak say thank you dia marah. Ya lu jangan buat baik dia sama orang kalau lo begitu caranya gitu kan bikin kesel juga ya. Wah gue udah bikin begini tapi gak ada ucapan makasih di. Lu jangan buat, gak usah udah. Motivasi lu salah. Jadi yang lu kasih tuh buat diri lu useless. Buat orang lain mungkin jadi baik, ditolong, tapi buat diri lu sendiri lu gak bertumbuh jadinya. Kalau kita memandang dengan cara seperti itu gitu. Oke. Dan kalau dari pengalaman pribadi Ko Epen nih kok, ada nggak sih pengalaman yang benar-benar membuat Ko Epen tuh benar-benar menyadari bahwa ya emang Allah itu kasih, sehingga tadi segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan pikiran perasaan kehendak Bapa gitu. Aduh, gimana ya jelasin ya tentang pengalaman gue tentang Allah itu kasih ya. Mungkin yang kok bisa jelasin mungkin begini sih, Li. Segala hal yang kita lakukan, sorry pengalaman Koko ya. Koko cuma yakin apa yang Bapak kehendaki itu pasti mendewasakan Koko, pasti membuat Koko menjadi pribadi yang semakin ya rohani, semakin mencintai Tuhan, dan yang pasti semakin gak mencintai dunia. Nah, semakin Koko melekat dengan Bapak, ya tentu bukan karena gue hebat juga ya, tapi gue rasa gue cukup bayar harga sih, Li. Maksudnya gue kebiasaan buruk tuh bener-bener belajar banget gue tanggalin seberat-beratnya. Punya jam doa setiap hari. Itu belajar disiplin sama hal itu. Tapi ketika gue mulai disiplin mikirin perasaan Bapa di surga dalam segala hal, gue juga menemukan bahwa diri gue tuh berubah juga, Li, gitu loh. Berubah dengan proses yang mungkin gue gak bisa hitung, gue gak bisa hafal, gue gak bisa sadari mungkin, tapi I know Bapak tuh menyempurnakan gue agar gue menjadi semakin seperti dia. Nah itu yang gue katakan bahwa Bapak itu ada. Bapak itu ada dan memiliki kehendak buat kita juga semakin dewasa. Karena itu kalau kita melekat erat dengan Bapak di surga ya, pasti karakter Bapak pasti ada dalam diri kita. Jadi bagaimana membuktikan Allah itu kasih Ko Epen? Yes, lihat gue. Ini semua orang harus melihat gue, maksudnya bukan lihat Koko di sini ya, lihat gue di sini, tapi lihat semua orang Kristen harusnya. Kan orang non Kristen nggak tahu Allah itu seperti apa, Allah Bapa Tuhan Yesus itu seperti apa. Orang emang ada apa, emang Allah kayak gimana sih? Emang lu bisa jelasin? Ya susah, lihat gue aja. Karena harusnya Allah itu seperti gue. Wah, harus itu hebat banget. Nah kita harus hidup seperti itu, Li, agar kita menunjukkan sama orang bahwa Allah itu kasih. Kenapa? Karena aku pun memiliki kasih untuk lu, untuk semua orang, gitu sih. Oke, dalam banget ya tuh ya. Berarti ketika kita mau
istilahnya ngasih tahu ke orang-orang bahwa Tuhan tuh kasih, Allah itu kasih, God is love. Ya harusnya orang bisa lihat dari kehidupan kita gitu ya. Betul, betul. Dan kalau menurut Ko Evan sendiri kok sebenarnya apa aja sih kok indikator dari orang yang benar-benar mengasihi Allah? Hidupnya tadi dibilangnya memancarkan God is love gitu. Itu indikatornya seperti apa sih kok? Oke. By the way, sinyal gue kalau agak rusak, sorry ya, maaf ya Li. Lancar kok, aman. Lancar ya Li. Soalnya gue liat mata lu kayaknya, aduh kok Evan mulai rusak kayak gitu ya. Enggak. Kalau yang di rumah ngeliat gue agak-agak goyang juga, sorry ya guys. Ini hal yang di luar kontrol gue yang kayaknya ada roh-roh di udara, ada yang mulai mengganggu. Waduh. Kok jadi horor sih? Oke. Apa tadi pertanyaannya? Orang apa? Ketika orang apa sudah mengasihi Allah tadi gimana Li? Jadi lupa gue. Apa aja sih sebenarnya indikator bahwa orang mengasihi Allah gitu? Oke. Semakin serupa seperti Allah, itu pasti. Yang ditunjukkan dengan apa? Dengan perubahan dari karakter hidup. Perubahan akan perlakuannya kepada orang lain. Itu pasti kelihatan. Karena mengasihi Allah kan seperti bapaknya. Mengasihi bapak kan seperti bapaknya. Kalau lu mengasihi bapak tapi nggak lo seperti bapak, berarti lu nggak mengasihi dia. Lu mengasihi bapak lo yang lain. Which is kalau nggak bapak di surga, berarti bokap lu ya Lucifer. Gitu, basically cuma ada dua option nih. Kalau nggak bapak di surga ya setan gitu loh. Jadi lu semakin seperti apa nih? Seperti setan itu juga bukan berarti bakal jahat ya. Bakal maling lah, pembunuh lah, nggak. Lucifer kan satu kesalahannya, dia nggak bisa nurut doang sama bapak. Nggak bisa nurut sama kehendak bapak di surga. Ya jadi dia memberontak. Dia suka-suka sendiri. Jadi kita cukup suka-suka sendiri sama keinginan kita tanpa mikirin keinginannya Bapa. Kita jalan sendiri dengan keinginan kita, dengan kehendak kita sendiri. Kita udah cukup menjadi seperti Lucifer. As simple as that. Ini tentu gue ngomong konteksnya adalah buat kalian penonton di sini nih, orang-orang percaya ya, yang mau sungguh-sungguh serupa, yang sungguh-sungguh mau serupa seperti Kristus. Gue ngomong ini sama orang agama lain yang nggak paham. Gue bilang, wah lu kayak Lucifer, lu kayak setan. Gue nggak ngomong gitu. Sekali lagi, konteksnya di sini, disclaimer dulu nih ya. Konteksnya di sini adalah buat teman-teman orang yang mau diajak untuk berkenan serupa seperti Bapa. Pasti karakternya berubah, Li. Pasti karakter berubah. Nggak mungkin enggak. Jadi kalau kita lihat orang Kristen bertahun-tahun ke gereja tapi nggak berubah, something wrong ya. Allahnya lu siapa nih? Bapaknya lu siapa ya? Bapak segala pendusta kah? Atau benar-benar Bapa di surga? Jadi kita bisa menilai orang lain dari situ, bukan menghakimi ya, bisa menilai. Dan ketika kita menilai, kita nggak perlu menghakimi atau menjatuhkan hukuman dengan cara ngejudge gitu loh. Kita cukup, dia begitu ya, sekian tahun pelayanan. Aku nggak boleh gitu, aku harus berubah. That's it, itu cukup. Gitu sih, Li. Berarti yang dibilang mengasihi Allah tuh mungkin kalau dulu-dulu atau orang-orang di luar sana berpikir bahwa yang mengasihi Allah rutin ke gereja gitu ya. Kalau misalnya lagi pandemi gini ya udah rutin ikut ibadah online gitu. Ternyata nggak cuman sebatas di sana, tapi justru lebih mendalam dari itu adalah perubahan hidup kita ya. Betul. Wah, Lia makin mantap nih Lia. Lia juga sekali bisa jadi narasumber loh nih. Oke, back to the topic. Oke. Nah terus kok selama ini kan kita banyak mendengar juga nih bahwa mungkin kalau misalnya di gereja-gereja ataupun sehari-hari gitu ya, mungkin kita sering banget dari kecil mungkin dengar bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu mengasihi kita, mengasihi semua orang gitu. Tapi kan permasalahannya di sini terkait dengan judulnya gitu ya. Mungkin selama ini kita ingat bahwa oh iya ya Tuhan itu mengasihi kita loh gitu. Tapi kita lupa memikirkan bahwa benar nggak sih kita mengasihi Allah gitu. Apa sih kok sebenarnya langkah sederhana yang bisa kita lakukan sehingga kalau berdasarkan judul kita di sore hari ini, Make You Feel My Love, membuat you-nya kan you Tuhan nih, membuat Tuhan bisa merasakan cinta kita sama Tuhan tuh sebenarnya apa ya langkah sederhananya kok? Dua hal mendasar banget. Ini dua hal mendasar ya. Dua hal mendasar banget, hal yang fundamental yang harus kita miliki untuk bisa belajar mencintai Tuhan, belajar mencintai, mengasihi Bapa di surga. Yang pertama pasti adalah belajar kebenaran dulu. Itu yang pertama. Dengerin firman yang benar. Itu jadi kita tahu
kita mulai berubah. Kita masih sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus merubah sudut pandang dulu. Aku ini diciptakan untuk apa sih? Manusia itu apa sih? Kok Tuhan membiarkan mengizinkan banyak hal terjadi sih? Kenapa ada jatuh? Nah, itu membangun sebuah pola berpikir, sebuah landasan berpikir tentang hidup. Nah, ketika terbangun kita jadi tahu, oh, Allah Bapa tuh maunya begini, maunya kita mengabdi ya, kita harus jadi corpus delicti ya, yang menunjukkan bahwa Lucifer bersalah dan lain sebagainya. Tapi begitu itu step itu kita mulai hidupi ya. Ini tapi gue ngomong ini bukan berarti jalan satu-satu ya Lia, harus barengan. Yang kedua adalah apa? Bergaul dengan Tuhan setiap hari. Dua hal itu yang sangat penting ya, bergaul sama Tuhan ya. Kenapa? Dengan bergaul kita memiliki waktu teduh. Bukan cuman ngoceh berdoa, lu ceritain masalah lu sana sini ya. Kita kan biasanya berdoa kan suka cerita, terus amin, apalagi minta dijagain, minta dilindungin, terus minta makanannya diberkatin, amin. Itu mah berdoa yang di konsep gitu loh. Harusnya nggak ada konsep berdoa, karena berdoa itu adalah dialog. Kayak kita ngobrol sama temannya kalau ngafe gitu kan, nggak ada konsep. Ngumpul ketemu yuk, that's it. Nggak ketemu yuk, gue pengen membahas khusus gue mau bahas tentang sama lu aja, tentang saham misalnya gitu. Kayaknya kalau sama teman akrab nggak begitu deh. Itu nggak sih, Ri? Nongkrong aja kan gitu. Kita pun kalau kita sama Bapak di surga, kita deket, kita hanya datang dan kedengeran nggak suara pianonya? Kedengeran. Misalnya kita cuma datang mampir, terus kita duduk kaki Tuhan malam-malam dan Bapak, hari ini thank you ya, Kau menjaga aku, mendidikku dengan sangat sempurna. Aku tadi sorry, aku emosi tadi pagi, terus tadi siang aku juga sempat kesal sama orang. Kenapa kita gak begitu sama Bapa? Perlakukan dia sebagai pribadi, bukan sebagai robot. Robot yang hanya mau menerima satu arah apa yang kita ucapkan, tapi dia pun berhak untuk berbicara, berhak untuk mengutarakan isi hatinya. Nah, waktu-waktu teduh kita sama duduk di kakinya Tuhan, kita ketemu Bapa di surga, itu momen-momen dimana kita tuh mencari suaranya. Itu membangun kepekaan kita. Jadi ada momennya diam, dengerin. Lu ngobrol, lu ngomongin ngoceh mulu. Lu kalau ngobrol lu ngoceh mulu, temen lu gak bakal menongkrong sama lu. Kali lu dikira banyak banget. Bawel, lu ketemu gue ngobrol mulu, dengerin gue ngapa kan gitu kan. Maaf nih, Betawi jadi keluar ya. Iya nih, maaf nih, gede di Petamburan soalnya nih kan. Nah, jadi kita harus diam. Bapak, aku harus gimana sama hidupku ke depannya? Berat, suasana kondisi COVID ini berat, tapi tunjukkan aku harus ngapain. Terus diam. Kan ini terbangun, Li. Jadi kebenaran itu pun juga mendukung, pertemuan dengan Tuhan mendukung. Ini akan membentuk satu bundle gitu loh. Firman, pertemuan dengan Tuhan jadi satu bundle, yaitu mengasihi Allah. Satu bundle, which is mengasihi adalah mengerti pikiran, perasaan, jadi bundle. Karena kalau satu doang, lu cuma belajar Alkitab doang, belajar doktrin tapi gak ketemu Allah, lu bisa jadi Farisi. Tapi kalau ketemu Allah doang tapi gak belajar kebenaran, dan landasan lu gak ada, lu jadi bisa ngaca, jadi ngeroh sana sini nih. Jadi harus berjalan secara balance menjadi satu bundle utuh, yaitu mengasihi Bapa, memiliki pikiran perasaan Kristus. Gitu, Li. Berarti antara si tadi kita punya harus bangun keintiman sama Tuhan gitu ya, harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan, sama belajar kebenaran itu harus berjalan seiringan ya Koh ya. Nah terus mungkin ada teman-teman kita atau orang-orang di luar sana yang mungkin selama ini kayaknya cuman fokus ke salah satu Koh. Let's say fokusnya adalah ya udah selama ini harus cari kebenaran yang murni gitu ya. Pokoknya belajar doktrin, belajar ini, belajar itu gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan oleh tipe-tipe orang yang seperti ini Koh untuk meimbanginya tadi, untuk bisa berjalan seiringan tadi? Lihatlah Tuhan bukan sebagai ilmu, tapi sebagai pribadi yang harus dialami. Karena kalau lu merasa mengenal Tuhan, mengenal Bapa di surga dengan doktrin, lu salah. Karena itu lu cuman baru tahu baru tahu caranya kita untuk kesana gimana. Tapi once kita kesana, yuk kita ngobrol supaya kenal. Sama kayak gue, misalkan sama siapa ya, sama Lia deh, sama Lia. Misalkan gue belum kenal Lia sama sekali, tapi gue tahu nih Lia nih host yang
bagus nih, gue masih belajar sama Lia gimana sih jadi host. Gue cuma tahu begitu doang, Li. Misalnya gue kenal lu begitu kali. Oh Lia di mana sih rumahnya? Oh gini-gini. Oh masa gue ke rumahnya udah kayak maling, mending gue WA dulu deh, gue chat dulu. Lia bisa ketemu nggak? Oh bisa, oke kesini ya. Ini rumahku sini, Ko Epen, oke. Ntar kalau buat teman-teman ya Li, oke sip. Sampai sana terus, Lia gimana? Pengalaman lu gimana sih perjalanan hidup lu? Itu kan something yang harus dikenalin gitu loh. Ini mungkin nggak bisa exact sama kita dengan Bapak di surga ya. Tapi nggak bisa dengan ilmu Bapak itu. Coba lu jelasin Allah Bapa pun gimana. Itu pun lu juga gak bisa jelasin secara bener kan, Li. Maksudnya lu itu maksudnya bukan lu ya, Li ya. Maksudnya gue ngomong semua orang nih ya. Bukan lu maksudnya. Jadi maksud gue ngomong lu bukan lu ya, Li ya. Maksudnya Li. Iya. Jangan mikir, wah kok nanya gue nih. Enggak. Lu pun belum tentu bisa menjelaskan Bapak itu seperti apa. Karena emang gak bisa dijelaskan. Dia tuh pribadi. Coba deh, bonyok lu aja deh masing-masing di rumah nih yang nonton ya. Lu bisa nebak kayak gimana gak kedalaman hatinya? Gak bisa. Teman lu di sekolah, sahabat lu yang deket bertahun-tahun, lu bisa tebak gak? Gak bisa. Apalagi Bapak di surga yang lu sendiri mungkin belum tentu membangun hubungan sama dia. Yang lu bangun hanyalah ilmu doktrin teologi ya. Padahal yang harus bangun bukan cuma ini. Tetapi pikiran perasaannya harus lu selami, bukan dipelajari. Ingat, bukan dipelajari tapi diselami. Nah itulah Allah. Karena itu buat teman-teman yang demen belajar doktrin kebenaran, terutama teman-teman dari GSKI, Rehoboth, Kelapa Gading nih kan, gue tahu banyak banget yang demen. Wah belajar yuk, ayo manusia, antropologi, keselamatan, Tritunggal, Lucifer dan sebagainya. Boleh, go ahead, belajar yang bagus. Ini sekarang gue lagi baca buku lagi, Li. Ini gue baca buku lagi tentang kutuk. Nih gue lagi baca buku lagi tentang kutuk gitu loh. Gue lagi pelajarin lagi, takutnya ada yang miss out gitu tentang kutuk. Oke, pelajarin lagi. Tapi kalau lo nggak ketemu Tuhan, jangan lo pikir lo udah ngerti perasaan pikirannya hanya dengan buku. Gak bisa. Ketemui dia. Dan once kita ketemu dengan Bapa, kita menyatu dengan Bapa, doktrin tuh kayaknya gak ada gitu loh. Segala ilmu teologi, bahasa Alkitab segala macam tuh udah benar-benar kayak hilang gitu. Enggak. Kayak apa ya? Kayak ini semua gak berguna ketika gue bertemu dengan Bapa di surga gitu loh. Karena ini pribadi yang terpenting lebih dari segalanya. Ini loh yang ada, yang nyata gitu loh. Ini harusnya kita semua capai sebagai orang-orang percaya. Sayang kita jadi orang Kristen bertahun-tahun, yang nonton kita kan umurnya beragam nih. Pasti dari remaja sampai yang tua pun pasti gue yakin loh ada yang 30-an pasti ada sih. Yang ngomongnya ada 30-an kan di sini kan. Gue sih maksudnya bukan lu, Li. Kita bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi kita gak pernah ngalamin Bapa di surga, sayang. Gitu sih. Jadi teman-teman yuk kejar Bapa yuk, segila-gilanya. Seakan-akan ini hari terakhir lo hidup. Gitu. Justru itu yang kalau kita bilang tadi, to make you feel my love, untuk bisa Tuhan merasakan kasih kita ya, itu tadi pembuktiannya dengan kita juga bangun jam-jam doa dan sebagainya itu tadi ya kok ya. Bangun komunikasi. Nah, tapi kok mungkin banyak nih anak-anak muda di sini yang mereka juga bertanya-tanya, oke, harus bangun keintiman, harus punya jam-jam doa, tapi tuh rasanya kok susah banget ya gitu. Gimana nih? Kayaknya susah buat bisa konsisten dan sebagainya. Nah itu gimana ya Ko Epen? Mungkin by pengalaman Ko Epen, apakah emang sekali oke Tuhan, aku mau bertobat, aku mau memperbanyak jam doa aku, terus langsung shoot gitu? Kan kayaknya enggak tuh gitu ya. Nah itu gimana tuh Ko? Karena gak biasa aja. Kita terbiasa membangun hubungan dengan dunia setiap hari dari kecil. Tanpa kita sadari kita sedang membangun hubungan dengan dunia. Karena itu pengaruh dunia, segala standar dunia, target-target dunia itu sangat melekat dalam diri kita. Kenapa kita gak berkata, aduh kenapa yang ngikutin dunia kok susah ya? Enggak, lebih gampang ikut dunia. Kenapa? Terbiasa di situ. Karena itu poinnya Allah bisa karena biasa itu karena harusnya menjadi natur. Ketemu Bapa itu menjadi something yang sudah biasa, menjadi natur yang bukan diusahakan tapi emang gue begitu. Wah gimana kok struggle banget? Ya struggle, tapi biasa kan. Sampai itu menjadi natur. Gue pun struggle ya, kalau gue boleh cerita dikit ya. Gue pun bangun jam 2 pun gak gampang sih, serius. Pagi bangun masih berdoa. Kalau siang gak ada kerjaan, daripada ngapa-ngapain, daripada buka TikTok, joget-joget ala TikTok begitu-gitu kan, ya deh berdoa dulu deh. Doa 15 menit, 10 menit, pagi 10 menit, 15 menit, siang 10 menit, malam oke, 10 menit lagi.
itu udah setengah jaman. Kenapa kita nggak membangun itu? Biasakan diri kita dengan Allah. Wah, ini bahasa bagus banget, Li. Gue juga baru muncul juga sini. Biasakanlah diri lu bersama dengan Allah. Jadi Allah menjadi natur, bukan menjadi sekedar keharusan ataupun keinginan lagi ataupun apapun lagi, itu menjadi natur. Memang lu dan Allah adalah satu. Gitu. Dalam banget tuh ya, kita dan Allah satu tuh. Wah. Serem banget kayaknya ya. Agak berat sih. Pas dijalanin kayaknya karena kadang kan kita ketika menjalani hari-hari kita, mungkin pas pagi doa kayak kita masih dengan sadar gitu kok bahwa oke Tuhan, hari ini aku pengen membuat Engkau bisa merasakan cinta aku. Hari ini aku mau hidup benar gitu. Dan ketika begitu amin buka mata, kan itu baru istilahnya apa ya, baru kehidupan sesungguhnya nih gitu kan. Setelah kita amin, ayo nih buktinya kayak gimana gitu. Nah, kalau dari pengalaman Ko Evan sendiri, ketika tadi kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, kita mau punya pikiran perasaannya Bapa, nah itu ketika menghadapi tantangan begitu buka mata amin, terus ternyata tiba-tiba ada yang ngomel ke kita, tiba-tiba mungkin bos di kantor begini begitu, nah itu gimana ya Ko? Aduh, hidup gini amat ya Lia, berat ya hidup ya Lia. Gimana ya, harus dibiasakan sih. Jadi ketika kita amin ya, karena itu gini, 30 menit per hari itu mutlak. Kenapa? Karena itu menjadi trigger 24 jam. Trigger untuk 24 jam. Jadi jangan lu harap 24 jam, jangan kita harap 24 jam itu menjadi hari yang bermakna, yang bernilai bagi Bapak. Kalau 30 menit aja kita miss out. Kenapa? Karena itu trigger harusnya. Mungkin ke depan lu gak butuh 30 menit karena 24 jam lu udah berkomunikasi terus dengan Bapak, gak pernah putus. Tapi kadang-kadang kan karena kita sama dunia sekian sama dunia sekian sering dan dengan Bapak sekian minim, jadinya butuh 30 menit sebagai trigger. Gak apa-apa jadiin 30 menit sebagai trigger. Gue pun begitu kok jadiin trigger. Nah itu pertama, jadiin 30 menit trigger, makanya gak boleh miss out. Yang kedua adalah begitu lu amin di doa pagi, lu mesti terus berjalan dengan hati-hati. Bukan jalan takut kepleset ya, tapi begitu lu mulai melangkahkan kaki lu keluar kamar, pesan ojek online atau taksi online, lu aku anak Allah, aku harus memiliki martabat anak Allah. Di mobil duduk, anak Allah, nih orang nyupirnya berantakan, berarakan kayak orang mau nganterin bininya udah mau hamilan, berojolan ke rumah sakit. Gue masih sabar, aku anak Allah. Mau gak mau lu masih nge-push diri lu gitu. Mau gak mau kita masih nge-push kayak gitu. Tapi kok Evan aneh dong, yes. Mau gak mau, kenapa? Itu harga yang harus dibayar ketika kita terlalu banyak bergaul dengan dunia. Tapi trust me, itu nggak sampai selama-lamanya lo kayak gitu. Jadikan itu natur lo, sampai berjalan dengan Bapak bukan menjadi something yang susah, tapi menjadi something yang menyenangkan. Gitu. Dari yang tadinya dirasa aduh susah banget nih berjalan bersama Bapak, sampai harus bisa jadi sebuah kesukaan gitu ya, sebuah benar-benar ya emang menjadi bagian dari hidup kita gitu ya. Iya betul. Oke. Dalam dan berat tapi sebenarnya bisa ya kok ya. Bisa, lu pasti bisa. Ini Lia pasti bisa dan teman-teman yang di rumah juga pasti bisa. Ini something yang kayak gini loh, kayak dunia baru yang mesti lu masukin, yang lu nggak tahu kayak gimana. Misalnya gini loh, lu lihat laut nih. Lu lihat laut nih, by the way ada suara es krim lewat, maaf ya teman-teman. Jangan tiba-tiba pengen beli ya. Jadi itu es krim kan ya? Roti roti, maaf ya. Kalau es krim beda lagi ya. Kayak gini, lu lihat laut nih. Aduh, laut kok serem ya. Lihat tuh laut kalau di tengah laut ya, buset, ombaknya kan ngeri dan gak ada darat, dan lu kayak gue kesitu gue mati bos, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah gak ada apa-apa gitu kan, pikiran kita udah segitu aja. Tapi kalau gue masuk, katanya indah, katanya indah sih dalam sana ya. Gue mesti, tapi gue pengen masuk gimana ya? Oh ya, gue butuh pelampung. Bukan pelampung ya, kalau nyelam bukan pelampung. Kalau pelampung buat ngambang. Pelampung itu butuh tabung oksigen, diving suit, baju semua. Tapi ini nggak cukup. Gue harus ambil sertifikat diving. Karena diving itu masih ada sertifikatnya. Berapa meter dulu, 10, 15, kalau nggak salah 30 dan lain sebagainya, kan butuh sertifikat. Nggak mungkin langsung gitu loh. Oke,
Oh, gue belajar dulu sama yang udah pengalaman nyemplung nih. Siapa? Iya, kita cari guru. Gimana belajarnya? Gini. Nyemplungnya gimana caranya? Gini. Kalau mau keluar nggak bisa buru-buru karena bisa langsung ada tekanan udara, bisa mati kita. Udara keluar dari mana-mana. Mesti naiknya pelan-pelan, per berapa meter diam dulu, muter. Sampai apa tekanannya airnya tetap membuat kita tubuh kita terbiasa, naik lagi pelan-pelan sampai keluar. Wah, gue masih belajar nih kata gitu. Oke, belajar. Wah, lu udah oke, gue siap nyemplung nih. Tapi kok biru semua, kok nggak kelihatan apa-apa. Lu nyemplung dulu. Once lu nyemplung, jebret, nyemplung lagi. Nyemplung, jebret gitu loh. Lihat dalam. Lihat koral, lihat ikan-ikan ribuan yang berenang barengan gitu loh. Ada lumba-lumba, lu bisa tahu kok dalam bisa lebih indah daripada di luar ya. Betul gak sih? Lu nonton film itu di Aquaman deh, lu lihat betapa indahnya laut. Ya tentu tuh dari sudut pandangnya Aquaman ya, dari matanya dia yang lautnya nyala semua. Tapi gue yakin laut itu, coba deh diving aja deh, yang snorkeling aja deh di pantai mana gitu, di pulau-pulau kan ada nih dekat-dekat Jakarta, dekat Ancol yang bagus-bagus ya. Coba deh, indah banget kan. Itu dunia yang nggak biasa kita lihat, tapi once lu di situ, gila bagus banget. Nah, hidup dalam kawasannya Bapak seperti itu. Kok susah ya? Aduh, kok kayaknya berat ya? Kayaknya nggak ada, kayak gimana sih? Gue nggak tahu gimana rasanya. Oke, nyemplung dulu aja. Lu tahu keindahannya bersama dengan Bapak ketika lu tenggelam bersama Bapak. Tapi belajar dulu sama Tuhan Yesus yang udah tenggelam duluan bersama Bapak, yang udah mengabdi sampai mati. Kita belajar dari dia dulu, perkataannya lewat hidupnya. Baru kita bisa nyemplung ke dalam perasaan Bapak. Gitu. Oke. Jadi mungkin buat teman-teman yang selama ini mikir kayak, aduh susah nih rasanya, kuncinya tadi belajar nyemplung dulu. Dan ya udah, kalau misalnya belum bisa 100 meter, 5 meter dulu gitu ya. Berarti kalau misalnya bangun hubungan dengan Tuhan juga, mungkin untuk teman-teman yang nggak biasa juga dimulai dari tadi, kalau Evan bilang pagi 10 menit, siang 10 menit, malam 10 menit, atau misalnya sehari 30 menit gitu ya, dari hal-hal kecil dan sederhana itu ya justru ya Koh ya. Betul. Dan hari ini berarti jadi apa ya? Jadi membuka pikiran aku dan juga semoga teman-teman gitu ya dapat insight baru bahwa ternyata kalau ngomongin tentang kasih itu bukan cuman sebatas pada tadi kalau Evan di awal bilang bahwa ya kita mengasihi Tuhan sama dengan kita berdoa, kemudian kita membantu sesama, kita mengampuni dan sebagainya. Tapi sebenarnya justru esensinya adalah ketika ngomongin kasih, means artinya mau nggak mau ya harus punya pikiran perasaan Bapak gitu. Dan itu tadi latihannya beneran sedikit demi sedikit, tapi harus mau nyemplung gitu ya. Betul, harus nyemplung. Wow. Gimana teman-teman? Sudah berasa kayak oh my god, ini insight bagus banget yang aku dapatkan di sore hari ini. Kalau aku sih udah merasa gitu ya. Kok sebelum kita tutup nih, berarti kalau dari Ko Evan sendiri, apa sih kesimpulan tentang tema kita hari ini, sore ini, mengenai Make You Feel My Love? Membuat Bapak merasakan cintanya kita sama Bapak tuh seperti apa sih? Merasakan cinta kasih Bapak ya. Aduh. Mencintai Bapak tuh something yang paling menguntungkan dalam hidup kita. Lebih dari pasangan hidup yang cantik ataupun ganteng, yang kaya, tinggi dan lain sebagainya, rambut panjang kalau buat cowok, atau yang tinggi ganteng kayak buat cewek. Lebih dari itu, lebih dari tabungan lu yang mungkin banyak banget, ataupun rumah lu yang besar, ataupun apapun lah, segala keuntungan jabatan kita, gelar kita yang mungkin panjang di belakang nama kita. Mencintai Bapak itu lebih menguntungkan daripada itu, karena dialah segalanya. Dan Bapak itu benar-benar bisa dialami kok kalau kita benar-benar mau cintai kok. Aduh, lu bakal ngerasa dituntun dalam segala hal, bener-bener sampai aspek terkecil dalam hidup kita pun dituntun. Itu hebatnya Bapak, dan itu yang setan gak bisa kasih. Setan bisa kasih lu kekayaan, tapi setan gak bisa kasih lu pendewasaan. Karena itu melekat erat dengan Bapak. Jangan pernah hitungan, jangan pernah takut untuk melangkah. Lu kok Evan takut berat? Yes, I know, tapi jalan dulu. Kalau lu belum tahu keindahannya, lu bakal ngerasa takut. Tapi once lu tahu indahnya di sana, lu nggak bakal mau balik. Gitu. Kalau lu takut, lu nggak akan pernah melangkah. Karena itu lu harus nekat. Di dalam ketakutan lu harus menekat, karena lu memegang tangan yang besar, yang kuat, yang juga terus mau menarik lu untuk berkenan. Once lu masuk ke dalam wilayah Bapak, itu indah banget dan lu nggak akan mau mundur lagi.
gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman semua. Kalian ada kita nih RYC juga yang terus mau jadi teman seperjuangan kalian. Ada Home juga, kan itu gue ngajak kalian untuk join Home teman-teman, yang abis ini mungkin bisa ditampilin ya slide-nya untuk join Home kayak gimana. Join Home aja teman-teman. Kita punya komunitas yang benar, yang ngajak kalian untuk berkenan. Di luar sana, aduh yang beres tuh hampir nggak ada. Ya gue nggak bilang mereka jahat, tapi untuk ngajak lu sempurna gue rasa enggak deh. Yang ngajak lu sempurna cuma di sini. Ya terserah, wah kok lu songong banget, ya bodo amat. Emang gue tuh gitu juga, terserah. Yang memang ngajak sempurna cuma di sini. Jadi teman-teman, yuk kita jalan sama-sama ya. Lu punya gue dan gue juga punya lu. Kita bergandengan tangan sampai di surga pun kita harus sama-sama. Amin. Dan untuk sebagai penutup nih Ko Evan, ada gak sih Ko Evan lagu yang menurut Ko Evan tuh menggambarkan banget bagaimana tuh Allah mengasihi kita, dan sehingga kita juga perlu mengasihi Allah dengan benar tadi gitu. Ada gak Ko? Sekaligus untuk menutup, dan mungkin setelah ini Ko Evan boleh pimpin kita juga di dalam doa sore hari ini untuk menutup RYC on Air. Teman-teman boleh sambil nyanyi juga, ikutan ambil waktu tenang juga gitu. Oke, tapi nggak tahu ya sinyalnya kalau putus-putus, sorry ya teman-teman yang di rumah. Ini sebenarnya gue sering nyanyiin sih. Ini lagu gue yang gue ciptakan, ini bukan promo ya teman-teman ya, karena gue juga nggak dapat untung gimana dari sini. Ini lagu yang gue ciptakan ketika gue pengen menjadi pribadi yang benar-benar serupa seperti dia. Gue rasa teman-teman sebagian udah pada tahu sih. Ku mau hidup sepertimu, ku mau berkata sepertimu, ku mau berpikir sepertimu, ku mau sempurna sepertimu Yesus. Sekali lagi ya. Ku mau hidup sepertimu, ku mau berkata sepertimu, dan ku mau berpikir sepertimu, ku mau sempurna sepertimu Yesus. Yuk kita berdoa yuk. Bapa, thank you banget untuk firman-Mu, untuk isi hati-Mu yang Kau curahkan bagi kami sore hari ini. Aduh Bapak, indah banget. Kami dibukakan oleh banyak hal, dibukakan dengan banyak hal Bapak, termasuk untuk hamba. Hamba pun merasa diberkati banget. Thank you sekali lagi untuk isi hati-Mu yang indah, dan jangan lelah menuntun kami ya Bapakku. Lewat Roh-Mu yang Kau tempatkan dalam diri kami masing-masing. Terus tuntun kami agar kami berkenan Bapa. Dan kami mau pulang ke rumah-Mu, di mana kami bisa bersama-sama selamanya. Thank you Bapakku, thank you Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan siap untuk mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Haleluya. Amin. Amin. Wah, thank you banget Ko Evan untuk sharingnya di sore hari ini, sangat memberkati aku dan juga pasti ya teman-teman semua. Dan tadi Ko Evan juga udah sempat bilang yuk join Home teman-teman, untuk teman-teman yang nonton ini dan rindu punya komunitas yang bisa membantu teman-teman untuk sama-sama berjuang serupa seperti Tuhan gitu ya, untuk sama-sama bisa bertumbuh. Yuk teman-teman join Home, dan teman-teman bisa lihat informasinya setelah ini gitu. Dan kalaupun teman-teman mau penasaran nih RYC ada program apa lagi ya ke depannya, silahkan pantengin terus Instagram kita di @rehobotyut teman-teman. Dan teman-teman untuk minggu depan RYC on air-nya akan spesial banget karena kita akan dilayani oleh Om Erastus gitu ya. Jadi untuk teman-teman ini aku bocoran gitu ya dari panitia gitu ya, bahwa kita akan
akan ada sesi bisa Q&A berinteraksi langsung dengan Om Eras lewat Zoom. Nah, gimana caranya teman-teman? Pantengin terus aja Instagramnya @rehobotyut. Nanti akan kita infokan nanti Zoom-nya ID-nya berapa dan kemudian harus daftarnya kemana juga gitu. Jadi teman-teman kalau mau tahu informasi lebih lanjut silahkan di follow dan dipantengin terus aja gitu ya. Kayak stalking gebetan aja tuh gitu ya di akun @rehobotyut ya. Dan teman-teman semoga teman-teman di sini semuanya terberkati dengan adanya RYC on Air di sore hari ini, dan teman-teman sampai berjumpa lagi di RYC on Air berikutnya di hari Sabtu setiap pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Silahkan disesuaikan gitu ya untuk teman-teman yang mungkin waktunya nggak berada di zona WIB. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih untuk kebersamaannya di sore hari ini. Semoga teman-teman sehat selalu dan semoga kita juga semakin mengasihi Tuhan sehingga sesuai dengan tema hari ini Tuhan juga semakin bisa merasakan kasih kita lewat kehidupan kita dan lewat perubahan karakter kita. Sampai jumpa di RYC on Air selanjutnya. Dadah, selamat sore.